Misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri di kamar indekosnya hingga kini belum terungkap. Ada rekaman kamera pemantau yang beredar, tentu juga ada jejak digital yang termuat dalam percakapan telepon. Sejauh mana kemudian bukti CCTV dan rekaman percakapan ini bisa membantu mengungkap kasus ini? Kami diskusikan ini bersama penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, dan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Mas Ivan. Terima kasih semua bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Ari, begini, karena kan ini hitungannya sudah hampir 1 minggu ini kasus. Kemudian sampai sekarang belum keluar, belum disampaikan hasil autopsinya bagaimana. Apakah ini memang terbilang sulit kasusnya sehingga untuk autopsi saja belum terungkap? Kalau saya bilang ya ini mungkin ya, kan kalau dari jejak-jejak yang ada itu kan kemudian sudah mengerucut ya, bahwa ternyata sebelum terjadi kejadian itu masih kontak dengan istrinya, dan kemudian didobrak pagi itu, kemudian masuklah penjaga itu dan sebagainya itu, maka tampaknya kan kelihatannya nggak ada orang yang lain ya dari jejak-jejak yang ada. Makanya menurut hemat saya kuncinya adalah nanti lihat kenapa orang itu meninggal. Nah ini ya, yang namanya scientific crime investigation itu kan kalau CCTV dan sebagainya itu hanya untuk mendeteksi bagaimana orang lain datang atau tersangka pelaku korban itu sebelum dan sesudahnya apa yang terjadi di situ. Itu dari jejak-jejak itu kan kelihatannya tidak ada yang mencurigakan. Tetapi sampai sekarang kita belum tahu hasil daripada otopsi mengenai jenazah itu, apa penyebab kematiannya itu kuncinya yang nanti akan menjawab. Polisi akan bisa mendapatkan itu kalau sudah mendapatkan otopsi itu gitu. Nah kemudian kalau sampai 3 kali kemarin kan diulang itu berarti temuan yang kemarin itu masih kurang ya, sehingga polisi masih belum bisa menyimpulkan kira-kira ini apa yang pasti, diulang lagi. Nah saya kemarin dapat ya informasi dari YouTube juga bahwa gejala orang yang kematian seperti itu pernah terjadi, yaitu di mana orang itu menutup kepalanya itu dengan maksud supaya kurang O2 ke tempat dia gitu ya. Oke. Sehingga ya kemudian itu dalam rangka untuk apalah, saya nggak bisa ngomong di sini ya. Tapi kira-kira praktek seperti itu pernah ada gitu, cuma di Indonesia belum diramekan. Sehingga analisis Anda, sorry saya potong Pak, sehingga analisis Anda kalau kasus semacam ini butuh waktu berapa lama untuk bisa terungkap motifnya dan ini penggunaan apa? Saya sekarang hanya ingin hanya perkiraan ya. Apakah polisi sudah mendengar gitu ya informasi bahwa tadi ada gejala orang yang meninggal itu karena dia menutupi O2 ke otaknya itu, sehingga dia itu kebablasan kan kayak gitu. Nah ini makanya itu kemudian apakah dalam hal ini saya mengharapkan ya polisi menghubungi dokter forensik yang sudah mengenal itu. Tapi saya yakin lah perkembangan daripada dokter forensik polisi pasti sudah canggih lah. Nah ini kalau perkiraan saya ya, ini polisi pasti akan menunggu hasil penjelasan daripada dokter forensik kenapa orang itu meninggal. Kalau itu tahu pasti nanti akan diumumkan orang itu sebabnya meninggalnya karena ini gitu. Baik. Itu aja kalau menurut perhitungan saya kira-kira selama ini yang menjadi keraguan itu aja. Prof Adrian, dengan bukti yang sudah ada sekarang, CCTV, kemudian ada percakapan dan kita melihat bagaimana perjalanan kasus ini coba ditangani oleh Polda Metro Jaya, Anda merasa sebetulnya sudah ada titik terang atau justru masih ada yang ganjil di sini? Ya dengan TKP sedekat itu ya, artinya tidak banyak, tidak luas, tidak ada orang yang merusak ya, dan juga dengan alat bantu ya, ada CCTV dan berbagai hal, maka sebetulnya dan juga dengan adanya otopsi, maka sebetulnya saya menduga kuat sekali bahwa sebetulnya polisi sudah mendapatkan informasi dari dokter, demikian juga dari berbagai pihak bahwa apa yang menjadi penyebab mati. Namun kemudian lalu nampaknya karena dalam hal ini kelihatannya penyebab matinya itu terlihat seperti kontroversial, maka kemudian lalu diadakan satu pengulangan. Jadi bayangkan pengulangan dalam arti bahwa kemungkinan ada hal yang terlewat. Saya dalam hal ini menduga bahwa, atau tidak menduga bahwa Polsek Menteng melakukan satu kesalahan dalam rangka pengambilan identifikasi ya, sehingga kemudian lalu ada semacam kesalahan pada Polsek Menteng hingga kemudian lalu diambil oleh Polda. Jadi lebih
bahwa mungkin ada hal-hal lain yang di luar daripada apa yang sudah dilakukan oleh Polsek Menteng untuk kemudian dilakukan oleh Polda gitu ya. Nah, sebagai misalnya mungkin soal perintah bahwa ada pengambilan sampel-sampel untuk diuji laboratorik ya, itu mungkin berasal daripada perintah dari Polda Metro ya, mungkin mungkin menguji isi lambung, demikian juga menguji bekas-bekas makanan ya. Nah, itu juga dalam waktu beberapa hari sebetulnya sudah selesai juga begitu ya. Jadi dalam hal ini menurut saya sebetulnya semua kartu sudah terbuka, sudah ada di tangan kepolisian sebetulnya. Cuma mungkin sekali apa yang tadi disebutkan oleh Pak Arianto itu menjadi benar ya. Saya sendiri dalam berbagai media mengatakan bahwa ini bunuh diri. Tetapi bunuh diri juga kemudian teori bunuh diri itu juga lalu kemudian ada kelemahannya ya. Pertama bahwa mesti ada variasi dengan obat lain, dan kelihatannya obat itu tidak ada. Sebagai contoh obat tidur untuk membuat lalu yang bersangkutan bisa kemudian tidak sadar. Tidak sadar, dan lalu pada saat itu juga lalu kemudian kehilangan pernafasan. Dan juga tidak ada sama sekali indikasi bahwa yang bersangkutan menampilkan perilaku-perilaku yang aneh gitu ya. Nah, maka dengan mudah juga kemudian teori bunuh diri dapat disingkirkan. Lalu kemudian apa dong kalau begitu, kalau bukan bunuh diri, kalau bukan dibunuh? Maka apa yang dikatakan secara tersirat oleh Pak Arianto itu mungkin benar, dan mungkin sekali itu yang kemudian dikhawatirkan ya oleh polisi terjadi, dan bayangkan kalau itu diumumkan akan tidak mengenakan banyak pihak. Baik. Ya. Apalagi ketika kita sebut bahwa yang bersangkutan adalah seorang diplomat, dan tentu apapun yang menjadi sebab matinya itu akan menjadi perbincangan di kalangan internasional. Nah, ini yang kemudian nampaknya akan menjadi semacam pertimbangan dari kepolisian. Demikian. Sehingga ini kan yang fakta terbaru yang diungkap oleh polisi tadi pagi, sudah ada 3 kali istri Arya ini berkomunikasi dengan penjaga indekos untuk mengecek posisi suaminya. Kalau menurut Anda, Prof. Adrian, ini bisa jadi jalur lain untuk mendalami kasus, atau malah akan ada challenge baru lagi nih setelah ini? Ya, itu kan biasa ya. Saya kira kita semua yang tinggal berjauhan dengan istri, tentu lalu istri akan gusar dan kemudian lalu berkali-kali menelpon. Jadi saya kira tidak ada hal yang aneh dalam hal ini. Amat wajar kalau kemudian istri menghubungi berbagai pihak untuk kemudian mengecek kondisi suaminya gitu ya. Jadi saya kira bukan hal yang aneh dalam hal ini, begitu. Tapi apakah ini akan membantu kalau menurut Anda, Pak Ari, dengan ada komunikasi terakhir kali antara istri Arya dengan penjaga indekos, apakah ini bisa dibilang cukup membantu untuk proses digital forensik, atau sejauh mana bisa diprospek ini bukti ini? Itu ya, percakapan itu tadi, apapun jejak-jejak digital yang sebelumnya itu tadi sudah membantu bahwa kejadian itu kelihatannya tidak ada pihak lain yang ke situ kan gitu. Jadi kelihatannya sekarang penyidikan itu sudah akan mengerucut kepada sebab kematian daripada orang itu gitu. Yang namanya scientific crime investigation itu kan teknologi ya, alat itu hanya alat yang dipakai sekarang itu yang masih belum bisa memberikan jawaban. Kalau yang lain kan sudah memberikan jawaban, CCTV, kemudian kontak dengan ibunya itu kan udah kelihatan itu kira-kira apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang yang belum diketahui itu kan kenapa matinya ini, karena hasil otopsi belum diumumkan kan gitu. Itu tadi yang disampaikan Pak Adrian itu benar itu. Polisi sekarang yang masih akan mempertimbangkan Pak itu. Karena kan polisi melindungi juga Kak, korban gitu ya. Makanya seperti kayak gini kadang-kadang ada teori bahwa tidak boleh diumumkan pada publik karena itu nanti akan bisa menimbulkan menambah malu orang itu. Maka mudah-mudahan ini ya polisi besok ya, setelah mendapatkan tahu kematiannya itu, nanti dari forensik akan menyebutkan bahwa ini meninggal karena ini gitu aja. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan oleh kepada publik, bahwa tapi paling tidak polisi ini ya sebagai penyidik harus bisa memberikan jawaban kenapa orang ini meninggal. Nah, itu keterangannya dari ahli forensik yang khusus mengenai itu, supaya bisa dipertanggungjawabkan bahwa keterangan itu benar, bukan direkayasa oleh polisi karena kesulitan nyari penyebabnya. Jadi kira-kira itulah. Saya kira polisi tinggal nunggu keterangan dokter forensik yang bisa menerangkan kenapa kematian orang itu meninggalnya, diumumkan gitu aja. Sehingga 3 kali olah TKP kemudian bukti yang sudah dipegang sekarang dirasa cukup, Pak Ari? Saya tidak tahu persis karena
1, 2, 3 itu kan belum diumumkan hasil yang pertama. Kalau polisi terbuka kan diumumkan dulu, belum ditemukan ini, tapi kita curiga ini. Kan ngomong kayak gitu kalau mau terbuka. Tapi kan itu kan nggak boleh, karena itu kan rahasia seseorang. Penyakit aja disembunyikan, apalagi sebab-sebab kematian kan nggak boleh dibuka itu. Karena itu menimbulkan aib yang bersangkutan. Itulah kurang lebih kendalanya, sehingga polisi sekarang ini tidak bisa terbuka transparan ya. Tetapi dia akan terus fokus bagaimana untuk menjawab. Pasti jawaban dari polisi nanti begini, Pak. Ini perkiraan saya ya. Oh, ini yang bersangkutan meninggal karena ini, gitu aja. Oke. Jawaban yang dianukan kayak gitu. Apakah itu pembunuhan apa enggak? Tapi pasti yang diumumkan adalah meninggalnya karena ini. Oke. Gitu. Prof. Adrian, Anda punya pandangan sendiri, mungkin ada celah untuk mencari bukti baru untuk menguatkan motif dan juga ini kasus apa? Ya, mungkin ini ya, kalau bicara mengenai jejak digital tentu saja tidak harus pada hari itu ya, kita juga bisa lihat pada hari-hari yang sebelumnya ya, misalnya pada saat apakah yang bersangkutan pernah diancam atau pernah ada ya bagaimana pernah terjadi pada beberapa kasus ada korban yang bunuh diri karena ditekan oleh debt collector ya, dan itu terlihat pada jejak digital ya, yang harus bayar pinjaman online. Nah, dengan kata lain itulah yang kita sebut sebagai jejak digital, di mana sebetulnya jejaknya sudah bisa terasa sejak beberapa hari yang lalu. Itu kalau kita bicara mengenai digital evidence. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa Bapak Presiden masih di luar negeri ya. Dengan kata lain, kalau misalnya ada hal-hal aneh terkait dengan diplomat Indonesia dan kemudian ditanyakan kepada Bapak Presiden di luar negeri, tentu akan menyulitkan yang bersangkutan, menyulitkan Presiden. Jadi saya kira akan ditunggu nih sampai Presiden kembali dulu baru kemudian diumumkan. Jadi ini semacam analisa liar saya di luar untuk supaya kemudian lalu face saving ya, menyelamatkan muka semua nih. Kalau memang hasilnya tidak terlalu menyenangkan ya, untuk kemudian tidak membuat malu semua pihak. Demikian. Karena ini tampaknya akan jadi kompleks baik di hulu maupun juga hilir ya. Prof. Adrian, Pak Ari, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam. Malam, Prof.